Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Safira dari SMA Negeri 15 Kota Bekasi kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan membahas tentang peristiwa pembebasan Irian Barat. Sebelumnya, kalian ada yang tahu nggak sih apa itu pembebasan Irian Barat? Kalau nggak tahu, yuk tonton terus videonya, nanti akan menjelaskan secara singkat. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia mengumandangkan tentang kemerdekaannya dari Pulau Sabang sampai dengan Pulau Merauke. Lalu Indonesia menyebarluaskan berita kemerdekaan itu dan menyebarluaskan naskah teks proklamasi kepada seluruh penjuru dunia. Hampir seluruh negara menyetujui berita kemerdekaan Indonesia ini. Namun hanya ada satu negara yang tidak menyetujui, yaitu Belanda. Mereka mengklaim bahwa Irian Barat masih berada di bawah kekuasaan kerajaan mereka. Oleh karena itu, Belanda menjanjikan kemerdekaan kepada Irian Barat selambat-lambatnya tahun 1970. Namun, Indonesia merasa bahwa Irian Barat merupakan bagian dari negaranya menentang hal tersebut. Akhirnya, Irian Barat menjadi perebutan antara dua belah negara, yaitu Belanda dan Indonesia. Belanda dan Indonesia kemudian membawa masalah ini ke sidang umum PBB. Namun dari pihak PBB tak kunjung mendapatkan respon positif, dan pihak PBB malah mengembalikan masalah ini kepada pihak Belanda dan Indonesia karena menganggap masalah ini merupakan masalah internal antara Indonesia dan Belanda. Beberapa tahun kemudian, Indonesia dan Belanda kemudian mengadakan konferensi meja bundar pada tahun 1949 untuk membahas lebih lanjut masalah ini. Dari konferensi tersebut, Belanda dan Indonesia meroleh hasil kesepakatan bahwa Irian Barat akan dibahas lagi selambat-lambatnya 1 tahun setelah konferensi meja bundar tersebut. Namun setelah bertahun-tahun berlalu, Belanda tak kunjung membahas kembali masalah Irian Barat. Mereka bahkan tidak mau mengadakan perundingan dengan Indonesia. Padahal pihak Indonesia telah beriktikat baik untuk kembali mengajak berunding pihak Belanda. Meskipun pada tahun 1950, tepatnya pada 17 Agustus, Indonesia telah mengubah ketatnegaraannya dari Republik Indonesia Serikat atau RIS kembali menjadi Negara Kesatuan Indonesia pada tahun itu. Masalah ini sampai titik puncak pada tahun 1960, yaitu Indonesia memutuskan hubungan diplomatik kepada pemerintah Belanda pada sidang umum PBB. Namun, 1 tahun kemudian masalah ini kembali dibawa pada sidang umum PBB tahun 1961. Sekretaris Jenderal PBB, Yuden, menganjurkan kepada diplomat Amerika untuk mengusulkan mengenai penyelesaian masalah Irian Barat. Pada bulan Maret 1962, diplomat Amerika mengusulkan agar pihak Belanda menyerahkan kedaulatan Irian Barat kepada Indonesia melalui PBB dalam waktu 2 tahun. Tapi sebaliknya, respon pemerintah Belanda malah tidak mau melepaskan Irian Barat untuk Indonesia. Malah pemerintah Belanda membentuk negara boneka Papua kepada Irian Barat. Karena sikap Belanda yang seperti ini, Indonesia makin gencar untuk melaksanakan tindakan konfrontasi. Sebelumnya, Indonesia telah melakukan beberapa konfrontasi pada bidang tertentu, yaitu pada bidang politik pada tahun 1956. Secara sepihak, Indonesia membatalkan hasil KMB yang telah dikukuhkan pada UU nomor 13 tahun 1956. Kemudian, Indonesia kembali mengambil tindakan mengesahkan kekuasaan atas Irian Barat pada tahun 1956. Mereka membentuk Provinsi Irian Barat dengan ibu kotanya Sawasyiu dan gubernurnya Zainal Abidin Shah. Indonesia juga melakukan konfrontasi pada bidang ekonomi pada tahun 1957. Beberapa konfrontasi pada bidang ekonomi adalah: 1. Nasionalis The Javanese Bank menjadi bank resmi Indonesia pada saat itu. Kedua, maskapai penerbangan Belanda dilarang mendarat atau melakukan penerbangan di wilayah Indonesia. Yang ketiga, pemerintah Indonesia melarang untuk melakukan proses penerbitan dalam bahasa Belanda.
Setelah Indonesia melakukan pemutusan hubungan diplomatik kepada pemerintah Belanda, Indonesia meningkatkan kembali pertahanan Indonesia. Melalui Indonesia mengadakan konfrontasi militer. Dewan Pertahanan Nasional merumuskan Tri Komando Rakyat atau Trikora yang dibacakan oleh I.R. Soekarno pada tanggal 19 Desember pada tahun 1961. Untuk lebih lanjut teks Trikoranya, lihat next video. Kalian tahu gak sih, awalnya Belanda itu sangat-sangat meremehkan Indonesia. Apalagi persiapan-persiapan Komando Panglima Mandalanya dalam operasi pembebasan Irian Barat. Mereka tuh menganggap pasukan Indonesia tidak mungkin bisa masuk ke wilayah Irian Barat karena dijaga ketat. Namun, setelah Indonesia berhasil masuk ke wilayah Irian Barat melalui proses operasi infiltrasi tersebut, Belanda menganggap bahwa Indonesia sudah tidak bermain-main. Bukan hanya Belanda yang menganggap bahwa Indonesia tidak sedang bermain-main saat itu, bahkan negara luar pun menganggap seperti itu. Akhirnya, Belanda pun bersedia untuk kembali merundingkan masalah Irian Barat dengan Indonesia. Setelah proses infiltrasi tersebut, pihak Amerika Serikat terus menekan pihak Belanda untuk mengadakan perundingan. Hingga Uni Soviet dan Amerika masing-masing saling memberi bantuan kepada Indonesia dan Belanda. 11 Agustus tahun 1952, Indonesia dan Belanda kemudian mengadakan perjanjian di New York. Perjanjian New York ini berdasarkan prinsip-prinsip degradasi yang disarankan oleh Amerika Serikat. Owen Banker yang pada saat itu bertugas menjadi penengah yang diutus oleh PBB. Setelah perjanjian Indonesia dengan Belanda di New York, Belanda kemudian mengembalikan Irian Barat kepada PBB. Karena masalah tersebut, PBB membentuk otoritas sementara PBB atau yang disebut dengan UNTEA untuk mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia pada sebelum tanggal 1 Mei 1963. Setelah pengembalian Irian Barat ke Indonesia, Belanda dan Indonesia kemudian melakukan hubungan diplomatik kembali. Pada saat itu, kondisi Irian Barat yang sangat mengenaskan membuat sangat tertinggal jauh dengan provinsi-provinsi lain yang di Indonesia. UNTEA bertugas mengembalikan Irian Barat kepada Indonesia sebelum 1 Mei tahun 1963. Setelah pengembalian Irian Barat kepada Indonesia tersebut, Belanda dan Indonesia kembali memulihkan hubungan diplomatiknya. Hingga Belanda menempatkan kedutaan besar di Belanda dan juga sebaliknya. Pada saat di bawah kekuasaan Belanda, Irian Barat pada kondisi yang sangat mengenaskan. Hingga tidak ada sisa-sisa atau warisan yang Belanda tinggalkan kepada Irian Barat. Bahkan Irian Barat tidak belajar mengenai cara menghasilkan uang melalui hasil tambang yang mereka punya. Hal tersebut menjadi tanggung jawab Trikora. Mungkin